Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Anandaku sekalian, semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup kepada kita semua. Walaupun saat ini kita harus belajar di rumah, tentunya kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan agar anandaku semua bisa tetap beraktivitas. Saat ini bersama Bapak Guru Hairil Muhammad Anwar, kita belajar bersama anandaku semua pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 dengan materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Anandaku sekalian, tidak lama lagi kita akan memasuki satu bulan yang di dalamnya penuh rahmat dan ampunan. Siapa yang tahu bulan itu? Betul sekali anandaku sekalian, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti. Bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kaum muslimin, pembeda antara hak dan batil, serta penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri. Ramadan satu-satunya nama bulan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat malam yang digambarkan lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka dengan berbagai keistimewaannya inilah kita dianjurkan bergembira dan bersukacita dalam menyambutnya. Sebab kegembiraan menyambut Ramadan itu menjadi salah satu tanda keimanan seorang muslim. Ibarat akan menyambut tamu agung yang dinanti-nanti, maka kita perlu mempersiapkan segalanya dan tentu dengan senang hati menyambut kedatangannya sang tamu. Dan kita mengisi bulan Ramadan itu dengan ibadah dan amalan-amalan yang baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah anandaku semua mampu menunaikan salat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah, dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tayangan ini, kita akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Pernahkah kamu melakukan salat tarawih? Mari kita saksikan video berikut ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, anandaku sekalian, itulah tayangan bagaimana umat Islam melaksanakan sholat tarawih. Sekarang, tahukah kamu makna atau arti salat tarawih itu? Salat tarawih disebut juga dengan Qiyamul Lail Ramadan, yaitu salat yang dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan. Sedangkan di bulan lain tidak ada salat tarawih. Tahukah kamu istilah tarawih itu? Kita akan pelajari bersama-sama. Salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Karena itu, salat tarawih adalah salat yang dilaksanakan dengan cara santai dalam waktu yang panjang. Nah, anandaku tahu hukum
pelaksanaan salat tarawih? Hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah muakkad. Artinya, salat sunat yang sangat dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk mendapatkan pahala berlimpah di bulan Ramadan, maka hendaknya kita menjalankan ibadah puasa dengan tulus, ikhlas, serta menambah ibadah kita, termasuk dengan melaksanakan salat tarawih. Apabila salat tarawih dikerjakan dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa yang mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, saya yakin anandaku semua semakin bersemangat dalam melaksanakan salat tarawih. Sekarang kita akan pelajari tentang waktu pelaksanaannya. Siapa yang tahu waktu pelaksanaan salat tarawih? Apakah setelah salat maghrib, setelah salat duhur, setelah salat asar, ataukah setelah salat isya? Betul sekali anandaku sekalian. Waktu pelaksanaannya adalah setelah salat isya hingga terbit fajar. Meskipun termasuk salat malam, namun salat tarawih ini tidak seperti salat tahajud yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan setelah tidur. Sekarang kita akan mengetahui jumlah rakaat salat tarawih. Salat tarawih berbeda versi dalam jumlah rakaatnya. Berdasarkan riwayat, pada masa Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan salat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, salat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa jumlah rakaat salat tarawih 36 rakaat. Ada juga yang 40 rakaat. Semua pendapat ini dapat dibenarkan karena pada dasarnya salat tarawih itu termasuk salat malam, qiyamul lail, yang hukumnya sunnah, sehingga para sahabat dan tabi'in dan ulama berbeda-beda dalam jumlah rakaatnya. Setelah salat tarawih, hendaknya diteruskan dengan salat witir. Salat witir ini sangat diutamakan. Bilangan rakaatnya adalah ganjil. Boleh 1 atau 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan suka pada witir. Maka salat witirlah, wahai ahli Quran. Menurut kalian, bagaimanakah kita menyikapi jumlah perbedaan rakaat salat tarawih? Apakah harus dengan saling berdebat? Yang perlu kita ketahui bahwa semua perbedaan jumlah rakaat tarawih tersebut sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak perlu dipertentangkan. Berpegang teguhlah pada prinsip masing-masing tanpa menyalahkan golongan lain. Sikap kita adalah saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Lantas, bagaimana dengan rukun, syarat, dan bacaan? Ya, rukun, syarat, bacaan, dan cara melakukan salat tarawih sama dengan salat fardu. Lantas, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah niat. Niat salat tarawih ini dapat dilakukan di dalam hati dan dapat pula kita lafalkan. Berikutnya, tempat melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih ini biasa dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Bisa dilakukan secara berjamaah. Namun anak-anakku sekalian, yang manakah lebih utama? Apakah dilaksanakan di rumah atau dilaksanakan berjamaah di masjid?
tentu lebih utama ketika kita laksanakan di masjid secara berjamaah. Tetapi dengan kondisi saat ini, dengan adanya virus corona, pemerintah kita dan Majelis Ulama Indonesia meminta kita untuk tidak melaksanakan sholat tarawih, tetapi dikerjakannya di rumah saja bersama keluarga. Hal ini kita lakukan untuk menghindari penyebaran virus yang sangat cepat. Jadi sebaiknya kita tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing dan tetap mendapatkan pahala 27 derajat. Sekarang kita akan bahas tentang hikmah sholat tarawih. Sungguh menjadi kenikmatan dalam hati bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kenikmatan beribadah dapat pula dirasakan pada saat menjalankan dan setelah selesai. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian merasakan kenikmatan dalam salat tarawih? Tentu iya. Kenikmatan salat tarawih itulah yang disebut sebagai hikmah salat tarawih. Berikut ini adalah beberapa hikmah salat tarawih. Yang pertama, selalu mengingatkan kita kepada Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan tentunya membuat kita mengingat Allah. Sebab ibadah itulah, dengan itulah kita melakukan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah membuat hati kita merasa tenang. Salat tarawih memberikan ketenangan hati dan kedamaian. Berikutnya adalah mengajarkan kita untuk bersabar. Karena dalam salat ada doa dan gerakan yang harus kita jalani satu persatu sesuai dengan urutannya. Salat mengajarkan kita untuk belajar disiplin. Karena harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Apa maksudnya bahwa salat mengajarkan kita disiplin? Contohnya, dengan melaksanakan sholat, menjadikan kita disiplin waktu. Kita akan tahu kapan waktunya main, kapan waktunya sholat, waktunya belajar, dan kapan waktunya tidur. Yang terakhir adalah menambah dan memperkuat persaudaraan dengan sesama muslim. Jika sholat tarawih ini dilaksanakan secara jamaah, tentunya akan mempererat persaudaraan di antara kita semua. Saatnya kita menguji pengetahuan kalian tentang sholat tarawih. Sudah siap? Mari kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama, sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan pada bulan. Apa jawabannya anak-anakku sekalian? Pada bulan Ramadan. Betul sekali. Pertanyaan kedua, makna kata tarawih adalah kata tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Yang ketiga, sholat tarawih saat ini sebaiknya dikerjakan di mana? Saat ini nak ya? Di mana? Di rumah secara berjamaah. Betul sekali. Yang keempat, hukum sholat tarawih adalah sunat muakkad, yang artinya apa? Betul, salat sunnah yang sangat dianjurkan. Pertanyaan kelima, terakhir, sebutkan salah satu hikmah salat tarawih. Satu saja di antara beberapa. Betul sekali. Di antaranya adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah, hati kita merasa tenang, mengajarkan kita untuk bersabar, mengajarkan kita disiplin, dan memperkuat persaudaraan sesama muslim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Siap ya? Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian pada bulan apa diturunkannya Al-Quran? Ya, betul sekali, pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita diperintahkan memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Tahukah kalian tadarus Al-Quran? Apa makna dari tadarus Al-Quran? Ya, tadarus Al-Quran berasal dari kata darasa, yang berarti mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Nah, di manakah tempat kita bertadarus Al-Quran?
Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama. Baik itu kita lakukan di rumah maupun kita lakukan di musola atau di masjid. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau di musola setelah kita sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan salat tadarus dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan kemuliaan serta ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Kalian tidak perlu malu jika bacaan kalian masih belum lancar. Allah akan tetap menghargai ketekunan dan kesungguhan orang bersusah payah belajar membaca Al-Quran. Orang yang membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah. Oleh karena itu, rajin-rajinlah kalian membaca, mendengarkan, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anandaku sekalian, mari kita saksikan laporan teman-teman kita yang melaksanakan tadarus bersama di bulan Ramadan. Anandaku sekalian, semoga tayangan tadi menginspirasi anandaku sekalian untuk melakukan tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan. Berikutnya kita akan mempelajari adab tadarus Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci. Oleh sebab itu, seseorang yang akan membaca Al-Quran sebaiknya memperhatikan tata krama atau adab membaca Al-Quran. Sebelum memulai membaca Al-Quran, yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berwudu. Tujuannya untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Di tempat yang bersih dan berbusana yang bersih. Berikutnya, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat adalah menutup aurat dengan cara mengenakan busana muslim. Yang kelima, menempatkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi dari tempat kita duduk, karena cara demikianlah termasuk menghormati dan memuliakan Al-Quran. Berikutnya adalah membaca dengan suara sedang. Dan terakhir, saat mulai membaca Al-Quran, hendaklah diawali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah. Baik, anandaku sekalian, tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran.
supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk rajin membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Mengapa demikian? Setiap orang yang rajin membaca Al-Quran akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Selain itu, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, rasa takut yang muncul dalam diri kita akan hilang dan dapat menenteramkan hati kita dan pikiran dalam menghadapi setiap masalah. Allah akan selalu melindungi hambanya yang rajin membaca Al-Quran. Manfaat lain adalah semakin lancar dan fasih dalam membaca Al-Quran juga mendapatkan syafaat dan pertolongan pada hari kiamat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah, bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi gelap dan tidak ada cahayanya, sehingga mudah berbuat kejahatan dan dosa. Nah, manfaat lain dari membaca atau tadarus Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Selanjutnya, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Yang keenam dan terakhir adalah memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan kembali menguji pengetahuan anandaku sekalian tentang tadarus Al-Quran. Sudah siap? Oke, kita mulai. Yang pertama, makna kata tadarus adalah, ada yang tahu? Ya, betul sekali, mempelajari, menelaah, dan mengambil pelajaran. Pertanyaan kedua, tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan dari Allah. Pertanyaan ketiga, Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan? Ya, pada bulan Ramadan. Pertanyaan keempat, pada saat mulai membaca Al-Quran, hendaknya diawali dengan bacaan yaitu ta'awuz dan basmalah. Yang kelima, terakhir, orang yang rajin membaca Al-Quran akan terhindar dari perbuatan, ya, betul sekali, dari perbuatan yang tercela. Nah, kita sudah membahas semua materi kita, salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sekarang kita akan merangkum materi kita hari ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Yang kedua adalah salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, salat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tadarus dapat memperlancar membaca Al-Quran. Yang kelima, tadarus dapat menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang keenam dan terakhir, tadarus untuk memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anandaku sekalian, dengan berakhirnya rangkuman tadi, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Ayo anandaku sekalian, siapkan HP Androidmu, tentunya yang ada kuotanya, paket internetnya, dan kita akan mengerjakan evaluasi ini menggunakan aplikasi Quizizz yang anakku bisa download di Play Store atau membukanya di Google. Bagaimana caranya bergabung? Silahkan anak-anakku sekalian. Ini petunjuknya.
joinmyquizzes.com dengan kode 683176. Jika anandaku belum bisa, boleh minta bantuan kepada orang tua, kepada kakak, atau siapa yang ada di dekat Ananda. Atau kalau belum sempat melaksanakannya sekarang, boleh difoto dulu, nanti baru dilanjutkan. Baik anandaku, saya tunggu hasil evaluasinya. Dan semoga anandaku semua tetap sehat, tetap semangat beraktivitas. Dan insya Allah semua ini akan kita lalui bersama-sama. Kita menjadi anak yang kuat, anak yang berprestasi untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.